Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Senin 4 Mei 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini firman Tuhan sungguh sangat indah. Saya kembali teringat ketika merenungkan firman Tuhan hari ini. Manakala saya bertugas di tanah Papua, saya mempunyai sepasang kambing. Setiap hari kambing-kambing itu kami lepaskan di padang rumput agar mereka bisa makan. Namun baru-baru saya datang, saya sungguh mengalami kesulitan untuk memasukkan kembali ke dalam kandang kambing-kambing itu. Yang jantan atau si bandot ini ketika dituntun masuk ke dalam kandang, ia malah berupaya nyeruduk saya. Maka susah payah sekali untuk memasukkan si bandot ini kembali ke dalam kandang. Setelah beberapa waktu mengamati, ternyata si jantan, si bandot ini sukanya kawin. Dan ternyata mudah untuk mengembalikannya ke kandang. Yakni tinggal tuntun yang betina terlebih dahulu. Maka selanjutnya si bandot akan mengikuti dengan sukarela, dengan sendirinya masuk ke dalam kandang. Namun karena kambing yang kami pelihara ini tidak produktif, akhirnya di malam tahun baru, sepasang kambing ini berakhir dengan kami gulai dan kami sate. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, beda kambing, beda domba. Kambing yang gak nurut dan gak produktif berakhir menjadi gulai dan sate. Sedangkan domba, ada firman yang mengatakan, domba yang tersesat dicari oleh Tuhan.
Bahkan Tuhan rela meninggalkan 99 ekor yang lain di padang untuk mencari satu domba yang sesat. Dan ketika ditemukan, ia menggendongnya di dalam pelukannya. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, domba adalah hewan yang bersekutu atau hidup di dalam satu kawanan. Mereka senantiasa nurut untuk dituntun oleh sang gembala. Dalam firman Tuhan hari ini digambarkan gembala yang baik itu. Siapakah gembala yang baik itu? Digambarkan yang pertama, gembala yang baik bukan upahan. Kalau upahan bekerja demi gaji, demi uang, alias demi dirinya sendiri, gembala yang baik, dia punya sense of belonging, punya rasa tanggung jawab terhadap domba-dombanya. Yang kedua, seorang upahan gak peduli dengan domba-dombanya, tetapi gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan menuntun ke padang rumput dan ke air yang tenang. Yang ketiga, seorang upahan akan lari manakala ada ancaman, ada serigala, binatang buas ataupun pencuri datang. Namun, seorang gembala yang baik akan mengayomi, akan melindungi, bahkan menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan menyebut dirinya, akulah gembala yang baik. Gembala yang bertanggung jawab, yang peduli dan mengenal domba-dombanya, bahkan rela berkorban, mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gambaran itu sungguh dihadirkan oleh Yesus Tuhan kita. Lantas, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sebagai domba-domba, apakah kita mau bersekutu dalam satu kawanan? Apakah kita mau dituntun dan mengikutinya dengan setia? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh mengenal suara gembala kita? Semoga sebagai domba-domba Tuhan, kita senantiasa mengenal gembala kita, mau dituntun dan menjadi domba-domba Tuhan yang setia di jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.